Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG batch 4 2025, saat ini kita sudah tiba di bagian akhir proses yang sudah kita lewati dari sejak bulan November. Bapak Ibu sudah harus menghadapi UKM PPG yang merupakan tahap akhir dari proses kegiatan PPG di 2025 batch 4 ini. Bapak Ibu saat ini posisinya sedang ada di proses pendaftaran. Bapak Ibu tunggu dan cek secara berkala web ini ya, untuk menyiapkan dan mengisi data-data yang diperlukan. Adapun berkas yang disiapkan, Bapak Ibu silahkan siapkan tentang KTP dan juga siapkan pas foto yang terbaru, karena itu akan dipakai untuk sertifikat nantinya Bapak Ibu. Jadi pastikan pas fotonya yang terbaik. Jika perlu silahkan foto ulang di foto studio, tampil ganteng, tampil cantik dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Bapak Ibu setelah daftar ulang, nanti pastikan sukses atau tidaknya Bapak Ibu daftar ulang adalah nanti akan muncul formulir bukti sebagai Bapak Ibu sudah terdaftar. Dan formulir itu akan digunakan dan Bapak Ibu harus gunakan pada saat perekaman video UKIN. Berikut kami akan sampaikan tahapan demi tahapan dan juga simulasi upload UKIN nanti yang harus Bapak Ibu lewati sehingga tidak ada kekeliruan yang terjadi. Jadi tahap ini menjadi penting Bapak Ibu, harus dilewati oleh setiap peserta yang sudah eligible, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah didaftarkan oleh LPTK. Tapi Bapak Ibu yang memang masih terkendala karena terdampak bencana, masih diberikan kesempatan untuk mengejar proses sehingga nanti bisa diajukan oleh LPTK. Di sini ada dua tahapan, tahap 1, tahap 2. Yang tidak terdampak bisa fokus ke tahap 1 saja, dan nanti kita akan sama-sama bertemu di tanggal 1 dan sampai dengan tanggal 4 untuk plotting pengawasnya. Ya. Sehingga Bapak Ibu tanggal 5 mulai cetak ulang. Kami targetkan tanggal 5 cetak ulang untuk apa? Apa bedanya dengan kartu yang sebelumnya? Kartu yang sebelumnya adalah bukti pendaftaran dan digunakan untuk UKIN, perekaman video pembelajaran untuk UKIN. Sedangkan yang poin ini tanggal 5 Februari nanti sebagai bukti Bapak Ibu akan siap mengikuti UP. Jadi harus dan wajib mencetak ulang karena nanti di situ di kartu yang dicetak tanggal 5 Februari itu akan ada link grup WA bersama pengawas Bapak Ibu nantinya. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak terlewat. Baik, kita coba mulai untuk pendaftaran. Bapak Ibu masuk ke web ukmppg.kemendikdasmen.go.id. Nanti di sini di menu yang atas akan muncul menu pendaftaran. Bapak Ibu klik saja di situ, kemudian nanti memasukkan nomor peserta dan tanggal lahir. Nomor peserta dan tanggal lahir sesuai dengan yang didaftarkan oleh LPTK. Kalau nama atau nomor peserta dan tanggal lahirnya cocok, nanti akan muncul data-data Bapak Ibu. Data-data Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu isi lengkapi, tapi ada juga yang tidak bisa dirubah. Seperti nama itu tidak bisa dirubah, kemudian NIM juga tidak bisa dirubah, bidang studi juga tidak bisa dirubah, dan juga NIK yang tidak bisa dirubah. Jadi bagaimana kalau ada kesalahan? Ya silahkan tanggung jawab LPTK untuk menyesuaikan, karena itu datanya dari mana? Data LPTK itu dari Bapak Ibu peserta sendiri. Kalau salah berarti yang salah Bapak Ibu sendiri, silahkan. Itu tanggung jawab dari masing-masing. Baik, jika sudah selesai pendaftaran, pastikan semuanya sudah diisi dengan lengkap, nomor handphone yang ada WA-nya Bapak Ibu, karena nanti akan wajib memiliki WA, karena nanti Bapak Ibu harus join ke grup WA.
Kemudian di web ini juga ini menjadi web informasi pusat, panduan aplikasi ada di sini. Bapak Ibu bisa sambil menunggu waktu boleh melihat dan membaca panduan aplikasi untuk UP Kemenag. Silahkan, nanti di sini ada aplikasinya, kemudian ada panduan instalasinya, silahkan baca dulu Bapak Ibu. Jangan biasakan nanya dulu, tapi baca dulu apa yang sudah disampaikan. Oke. Nah, itu sekilas tentang pendaftaran. Tunggu informasi dari LPTK masing-masing, ya. Sehingga nanti kalau sudah siap, Bapak Ibu tinggal buka ukmppg.kemendikdasmen.go.id. Nanti ada satu menu di sini yang masih kami tutup, masih kami simpan, nanti akan kami keluarkan ketika sudah siap di tanggal atau di hari ini. Silahkan Bapak Ibu ditunggu saja secara berkala atau tunggu informasi dari LPTK. Kemudian sambil menunggu boleh memanfaatkan ini informasi panduan aplikasi UP Kemenag, silahkan dibaca, dipelajari, mau diinstal juga sekarang juga silahkan, tapi jangan terlalu banyak nanya dulu. Ada masing-masing, ada timing, ada waktunya, nanti ada pendampingan dari setiap pengawas masing-masing kalau sudah cetak ulang. Kemudian kalau sudah nanti cetak ulang, Bapak Ibu harus gabung ke grupnya, nanti akan mendapatkan pendampingan dari pengawas. Kemudian Bapak Ibu fokus ke ada yang mahasiswanya saja. Kalau yang tidak ada mahasiswanya nggak usah dipikirkan Bapak Ibu. Fokus ini ada mahasiswanya, ini ada mahasiswa, ada mahasiswa di sini juga di pelaksanaan UP peserta ya atau mahasiswa. Jadi fokus ke yang ada peserta atau mahasiswa saja. Itu yang harus Bapak Ibu catat baik-baik, jangan sampai terlewat. Kemudian kita coba ke simulasi UKIN Bapak Ibu. Simulasi UKIN, alamat UKIN itu adalah ukin.ukmppg.id ya, .ukmppg.id. Nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian ada peserta, ada penguji. Bapak Ibu fokus ke peserta. Kemudian di kolom pertama itu adalah nomor peserta yang biasa Bapak Ibu masuk ke LMS. Kemudian tanggal lahir itu silahkan disesuaikan dengan tanggal lahir pada saat daftar di kartu yang tercantum di kartu. Kemudian nomor induk KTP atau nomor KTP juga sama, silahkan disamakan dengan yang tercantum di kartu pada saat pendaftaran. Pak salah, Pak keliru, itu bukan urusan panitia nasional, tapi sudah masuk ke silahkan koordinasi dengan LPTK masing-masing. Kapan bukanya ini bisa masuk ke sini kapan? Lihat tanggalnya. Tanggalnya kapan? Tanggalnya pada saat diunggah berkas. Nah ini 7 sampai 11 Februari unggah berkas. Jadi masih agak panjang waktunya karena setelah Bapak Ibu bisa mendapatkan kartu, berikutnya adalah Bapak Ibu merekam atau mempersiapkan berkas UKIN, merekam, edit, dan unggah. Ya, jadi setelah Bapak Ibu masuk ke sini, merekam, edit, dan unggah berkas di Google Drive masing-masing. Ya, di Google Drive masing-masing. Jangan nitip ke Google Drive orang, nitip ke Google Drive mertua misalnya, atau nitip ke Google Drive sekolah, yayasan, dan lain-lain. Tapi pakai saja Google Drive masing-masing supaya terjaga filenya, jangan sampai terhapus. Ya, jadi kalau sudah penuh ya boleh silahkan bikin lagi yang baru gratis kok Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu siapkan sebaik mungkin, jangan sampai pada saat sudah diupload ke sistem di sini, diunggah, nah ke sistem ini, nanti ternyata dihapus. Nah itu berarti Bapak Ibu tidak mau lulus, tidak mau dinilai. Jangankan lulus, dinilai juga tidak akan ada berkasnya. Jadi pastikan saat ini siapkan pendaftaran, kemudian siapkan perekaman, dan minggu depan sudah mulai masuk sekolah. Kira-kira Bapak Ibu dengan waktu yang panjang ini, perekaman, ini kan panjang waktunya. Ya, silahkan disiapkan semaksimal mungkin. Kemudian nanti langsung diunggah kalau sudah beres, tidak ada hal-hal lagi yang diperbaiki, semuanya sudah aman, maka simpan di Google Drive baik-baik. Jangan sampai terhapus
Apalagi kalau sudah di-upload di sini ke sistem, itu harus dijaga baik-baik. Minimal sampai kapan? Minimal sampai proses penilaian atau minimal sampai Bapak Ibu dinyatakan lulus atau tidak lulusnya. Sampai ada pengumuman kelulusan. Dijaga baik-baik, jangan sampai terhapus, jangan sampai dirubah dan lain-lain. Jadi pastikan di tanggal ini itu tidak ada perubahan lagi, sudah fix. Apalagi maksimal kapan di sini itu benar-benar sudah harus dijaga filenya. Oke, misal kita simulasikan. Untuk simulasi UKIN, upload berkas UKIN, tadi masuk ke sini, saya asumsikan Bapak Ibu sudah menyiapkan file di Google Drive, misalnya seperti ini. Ada rencana pembelajaran, ada video pembelajaran. Ya, rencana dan video. Itu sudah di-upload pada tanggal di sini. Unggah berkas. Nah, unggah perekaman, editing dan unggah berkas di sini. Nah, situ harus sudah siap maksimal tanggal 6 Februari. Karena nanti tanggal 7 sampai tanggal 11 sudah mulai unggah. Nah, kemudian berikutnya adalah aplikasi UKIN ini. Masuk ke sini adalah nomor peserta PPG, saya ulangi kembali. Kemudian tanggal lahir, lalu KTP. Pastikan nanti klik masuk. Jika sudah masuk, nanti akan tampil seperti ini, selamat datang. Nah, namanya pembelajaran, ada perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian nanti Bapak Ibu klik di sini. Klik. Nanti nama Bapak Ibu ditampil di sini. Ya, kemudian yang pertama adalah langkahnya adalah untuk upload fakta integritas. Fakta integritas sudah kami sediakan. Bentuknya seperti ini. Oke. Fakta integritas uji kinerja 2025, Bapak Ibu silahkan sesuaikan. Ini bisa dirubah jadi 2026. Kemudian nanti menyatakannya apa? Di sini diisi oleh nama, nomor peserta PPG, kemudian NIM yang sudah disampaikan oleh LPTK, guru bidang studi apa yang disertifikasinya, kemudian LPTK PPG-nya di mana. Lalu berikutnya adalah menyatakan bahwa RPP modul ajar berjudul apa judulnya, judul dari materi yang Bapak Ibu ajarkan. Yang diunggah dalam sistem merupakan karya sendiri, bukan hasil orang lain, bukan AI, tapi memang benar-benar sentuhan Bapak Ibu sebagai guru. Kemudian orang yang melaksanakan pembelajaran di dalam video praktek pembelajaran dengan judul bla bla bla, silahkan adalah saya sendiri. Silahkan juga disimpan, juga nanti diuploadkan, tanda tangan saat perekaman, kemudian materai 10.000 tanda tangani dan diisi dengan nama. Kemudian berikutnya kalau sudah Bapak Ibu tinggal upload ke sini fakta integritas yang tadi dalam bentuk PDF, uploadkan, cari berkasnya. Misal saya sampel saja Bapak Ibu, misalnya itu adalah fakta integritas, kemudian tinggal klik preview jika memastikan bahwa upload dan Bapak Ibu sudah tepat. Jangan sampai salah. Surat undangan diuploadkan ke fakta integritas misalnya. Jadi jangan sampai salah. Klik, arahkan kursornya ke sini, kemudian preview atau lihat open new tab. Nanti akan muncul file yang Bapak Ibu upload. Nah, berikutnya ada dua menu yang muncul di sini Bapak Ibu. Menu rencana dan menu video pembelajaran. Ini juga harus hati-hati, jangan sampai salah tempat. Ada yang salah mengupload RPP di video, mengupload video di RPP, atau kedua-duanya RPP, atau kedua-duanya video. Itu juga jangan sampai salah Bapak Ibu. Kita simulasikan bagaimana cara uploadnya. Tadi kita sudah siapkan filenya di sini. Ini adalah file RPP. Ya, asumsi saya di dalam RPP itu ada banyak macamnya, ada modul ajar, ada bahan ajar, ada LKPD, ada modul praktek dan lain-lain. Tapi jika Bapak Ibu hanya satu file saja, modul ajar di dalamnya sudah terisi semuanya, silahkan. Ini hanya contoh saja. Tapi kalau persis seperti ini juga silahkan. Yang jelas bisa diakses.
Kemudian cara untuk mendapatkan linknya, Bapak Ibu masuk di sini. Ini kan tidak bisa diedit. Ya. Langkah pertamanya setelah masuk ke rencana pelaksanaan pembelajaran, arahkan kursor ke klik edit. Klik edit, kemudian nama sekolah, misalnya SDN Gunung Jati. Misal nama sekolah Bapak Ibu, NPSN, kalau yang sekolah madrasah silahkan menyesuaikan. Kelas semester, misalnya kelas 5 semester genap. Materi pokok misalnya praktek atau tata cara sholat. Tanggal perekamannya Bapak Ibu tanggal kapan, misalnya tanggal besok atau tanggal kapan, silahkan menyesuaikan sesuai dengan tanggal perekaman. Misal saya besok tanggalnya. Kemudian jenis berkasnya apa? Ini ada dua pilihan. File dokumen, itu artinya Bapak Ibu langsung upload dari PDF-nya. Atau yang kedua adalah tautan Google. Kalau upload dari file dokumen, pilih dokumen file, kemudian klik upload berkas. Lalu pilih file apa yang akan, atau filenya yang mana yang Bapak Ibu akan uploadkan. Kalau saya contohkan misalnya yang tautan Google. Nah, kalau tautan Google, maka setelah pilih tautan Google, berikutnya masuk ke rencana. Lalu di sini ada rencana pembelajaran, klik kanan, kemudian share. Lalu share dulu, pastikan sudah anyone with the link atau berbagi dengan siapa saja. Kemudian ininya adalah viewers atau penglihat saja, jangan editor. Nah, kalau ini sudah seperti ini, nah, maka berikutnya tinggal klik atau copy link. Kalau sudah, tinggal klik done, kemudian masuk ke sini lagi, lalu kok pindahkan. Nanti Bapak Ibu kalau sudah oke, nanti tinggal diklik simpan. Klik simpan, tunggu beberapa saat, nanti akan muncul data berhasil. Nah, nanti di bawah ini akan muncul nama-nama file yang tadi kita siapkan di file Google Drive ini. Di sini nama-namanya. Ya, jadi sama filenya. Tampilannya mirip dengan pada saat Bapak Ibu mengisi perangkat pembelajaran di modul ketiga. Nah, ini berarti sudah aman Bapak Ibu, bisa diakses. Nah, jika Bapak Ibu sudah upload ini, maka pastikan file ini aman, tidak dirubah-rubah lagi. Karena kalau dirubah-rubah lagi, Bapak Ibu berarti harus update lagi di sini. Jangan sampai dirubah, ditambah ataupun yang lainnya. Jangan ini sudah terkunci. Nah, Pak, boleh nggak kalau dirubah? Boleh saja dirubah, tapi Bapak Ibu harus update lagi link. Ulangi lagi. Misal saya rubah nih. Saya rubah misalnya saya jadi tidak di-share-kan. Itu jadi akan ada efeknya. Ini misalnya restrict jadi gembok. Ini saya edit. Kemudian linknya kan ini belum di-share ya. Saya langsung copy link, kemudian masuk ke simpan. Ini akan gagal simpan. Nah, akan ada gagal. Kenapa? Karena tidak dibuka gemboknya di sini. Nah, jika muncul notif seperti ini, berarti Bapak Ibu cara perbaikinya ke sini lagi, klik kanan, kemudian share lagi, lalu ini dibuka anyone with the link atau siapa saja yang memiliki link. Kemudian ini adalah pelihat saja, jangan editor. Lalu klik copy link, kemudian masuk lagi ke sini, lalu diganti linknya, simpan. Baru berhasil disimpan. Dan list nama-nama yang tadi muncul nama-nama filenya. Itu berarti langkah pertama untuk rencana pembelajaran itu berhasil kita simpan. Sekali lagi, pastikan ketika sebelum pengumuman kelulusan nanti, jangan diapa-apakan lagi yang sudah disimpan di sini. Cukup sudah. Ya. Jadi kenapa harus di Google Drive masing-masing pribadi? Supaya Bapak Ibu bisa melihat langsung, tidak dititipkan ke email sekolah, email yayasan, apalagi email mertua, misalnya nitip file UKIN. Ya, nggak akan ngerti lah ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bagaimana untuk upload pembelajaran?
videonya. Sama langkahnya dengan yang tadi. Ketika ini rencana sudah aman, sudah tampil seperti ini, maka berikutnya adalah video pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya edit lagi. Di sini isi nama sekolah, SDN Gunung Jati misalnya. NPSN-nya silakan sesuai dengan masing-masing. Kemudian kelas 5 genap sama dengan yang tadi. Materi pokok misalnya praktek sholat atau sholat misalnya. Kemudian tanggalnya tanggal kapan, lalu berkasnya sama tautan Google. Tautan Google. Di sini ada ketentuan Bapak Ibu, ada perhatian. Ada informasi, tidak perlu dipendekkan menjadi bit.ly misalnya atau SID ataupun yang lain-lainnya tidak perlu, tapi menggunakan link asli. Nah, ini video pembelajaran sudah saya simpan di sini. Ya. Sudah saya simpan di situ. Kemudian nanti Bapak Ibu klik link di sini biasa. Kalau seperti ini salah. Kenapa? Karena di sini belum ada tanda orangnya atau artinya belum di-share-kan. Nah, kita kalau coba misalnya ini contoh yang salah, langsung di copy link, nanti masuk ke sini, simpan di sini, nanti akan otomatis menolak. Nah, tidak dapat disimpan, otomatis menolak. Jadi perbaikinya, pastikan Bapak Ibu, videonya apa? Videonya tentu video pembelajaran, minimal hasil editnya adalah 20 menit. Minimal Bapak Ibu ya, minimal hasil editnya 20 menit. Klik kanan dulu, share, kemudian klik share lagi, lalu dibuka restriknya, gemboknya, masukkan anyone with the link. Ya, sampai seperti ini viewers atau penglihat, lalu baru copy link. Nah, tadi kita bisa lihat perbedaannya. Tadi ada gambar, tidak ada gambar orangnya, sekarang sudah ada gambar icon orangnya, berarti sudah di-share-kan. Maka kita bisa cek lagi, masuk ke sini, ganti yang tadi linknya dengan yang baru, kemudian klik simpan dan akan tersimpan atau data berhasil disimpan. Ciri berhasil disimpannya nanti di sini ada informasi nama videonya, kemudian ada tipe filenya, ada durasinya. Ini contoh yang saya berikan 72 menit ya, berarti belum yang diedit. Ya. Kalau yang sudah Bapak Ibu edit boleh minimal 20 menit. Begitupun sama, bagaimana kalau kurang dari 20 menit? Nanti akan nolak seperti yang tadi, data tidak atau gagal disimpan, tidak berhasil disimpan. Tanggal dibuatnya, tanggal kapan, nanti akan dicek. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, lagi-lagi kami informasikan, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dihapus, jaga baik-baik. Jangan sampai ada yang mengganggu. Nah, ya. Sehingga Bapak Ibu pastikan di sini ada rekamannya. Kalau kurang dari 20 menit akan gagal simpan. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa cek aksi di sini, klik lihat. Nah, nanti akan muncul tampilan video yang Bapak Ibu akan dinilai oleh para penguji. Nah, begitupun sama, RPP juga sampai sana untuk ngecek terakhir, checking terakhir sebelum ditutup proses unggahnya. Klik lihat, lalu berikutnya nanti isi dari yang Bapak Ibu uploadkan. Jangan sampai salah. Ini sudah tampil seperti ini tapi isinya salah. Misalnya ini judulnya adalah modul ajar, tapi ketika dilihat ternyata bukan modul ajar, segera ganti. Pak, kapan batas maksimal ganti? Lihat lagi jadwalnya. Bapak Ibu masih bisa mengganti-ganti file di sistem itu selama jatah ini 7-11 Februari. Setelah itu atau sebelum itu juga Bapak Ibu nggak akan bisa masuk. Setelah itu, setelah tanggal 11 Februari Bapak Ibu tidak bisa merubah apapun lagi. File yang sudah diupload di sistem UKIN. Maka wanti-wanti kami atau kami sering tidak bosan-bosan mengingatkan, jaga filenya ketika sudah di-upload, apalagi sudah melewati batas upload atau unggah di sini. Ya. Mudah-mudahan dengan informasi ini Bapak Ibu
UKIN-nya bisa lebih baik daripada periode sebelumnya, karena periode sebelumnya banyak yang gagal di UKIN karena standarnya tidak sesuai dengan yang diminta. Setelah unggah berkas UKIN, Bapak Ibu pastikan mana lagi yang harus Bapak Ibu pastikan, yaitu di sini. Setelah selesai upload dan unggah berkas UKIN 12 sampai 13 Februari itu adalah uji coba sistem. Nah, ini kegiatannya adalah Bapak Ibu bersama pengawas di grup WA-nya masing-masing nanti akan dijadwalkan uji coba sistem. Untuk apa uji coba sistem? Untuk memastikan bahwa perangkat Bapak Ibu siap digunakan pada saat UP nanti. Perangkatnya apa saja? Handphone yang sudah terinstall WA tentu, dan Zoom. Yang kedua adalah laptop yang sesuai dengan spesifikasinya. Apa spesifikasinya? Ada di sini Bapak Ibu. Di instalasi atau di panduan peserta. Nah, ini ada laptopnya. Minimal Windows 10. Ada di sini Bapak Ibu. Pak, apakah harus laptop? Boleh komputer, harus laptop. Tidak boleh komputer. Ya, silakan sambil dipersiapkan, masih banyak waktu Bapak Ibu untuk mempersiapkan itu. Kalau yang belum ada, silakan boleh komunikasi dengan sekolah, dengan teman, dengan tetangga misalnya yang bisa dipinjam pada saat 12-13 Februari. Kemudian nanti 14 sampai 19 ngapain? Itu Bapak Ibu mengoptimalkan materi, ya, optimalisasi materi, persiapan materi, dan perangkat pendukung jika memang masih ada yang belum support pada saat uji coba. Nanti banyaknya ngeblank misalnya, tidak support laptopnya, handphonenya, maka Bapak Ibu diberikan waktu untuk mempersiapkan sebaik mungkin di sini. Lalu baru 21 sampai 22 itu adalah pelaksanaannya. Mudah-mudahan perencanaan yang sudah kita susun ini bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. UP sudah di depan mata, UKIN juga sudah di depan mata, syaratnya tadi sudah kami informasikan, sehingga Bapak Ibu tinggal persiapkan. Yang pertama adalah berkas pendaftarannya, terdiri dari KTP dan juga pas foto terbaru, karena pas foto itu akan digunakan pada saat atau ditempelkan, dicetak bersama sertifikat. Jadi pastikan foto yang terbaik, yang terganteng, tercantik, silahkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu mendaftar, berikutnya adalah tinggal mempersiapkan modul ajar dan juga praktek mengajar yang direkam, diedit, dan disimpan di Google Drive masing-masing. Kemudian tanggal 5 Februari itu adalah cetak ulang kartu untuk persiapan UP nanti. Di dalam kartu itu nanti ada link grup WA-nya. Bapak Ibu tinggal klik saja kemudian join ke grupnya. Kemudian setiap mahasiswa mungkin saja berbeda, mungkin juga sama, tapi patokannya adalah di kartu masing-masing. Jangan minta ke orang lain link grupnya, cukup saja lihat di kartu masing-masing. 5-12 itu pendampingan instalasi. Bapak Ibu nanti akan didampingi oleh pengawas di grup WA-nya masing-masing dan akan didampingi untuk proses instalasi. 7-11 Februari itu unggah berkas ke sistem UKIN yang tadi Bapak Ibu sudah siapkan di Google Drive seperti yang saya simulasikan tadi. Kemudian berikutnya 12-13 uji coba. Ini nanti akan dijadwalkan oleh pengawas. Yang jelas Bapak Ibu di antara 2 hari itu ada 1 hari yang khusus Bapak Ibu lakukan untuk uji coba bersama pengawas. Baru 14-19 Bapak Ibu persiapkan lagi materinya untuk UP, karena juga diakui juga banyak yang keliru, terutama di studi kasus yang Bapak Ibu harus mengetik langsung, tidak bisa kopas. Silahkan latihan ngetik selama 30 menit membahas atau mengetik 4 masalah atau 4 isian soal esai. Kemudian 20 itu Bapak Ibu itu kami sebutnya masa tenang untuk Bapak Ibu. Persiapkan dengan sebaik mungkin,
tempatnya, ruangannya, dan internet dan listriknya juga disiapkan semaksimal mungkin. Baru 21, 22 Bapak Ibu akan nanti akan mengikuti ujian. Saya 21 atau 22 Pak, bagaimana nanti? Dilihat di sini. Di kartunya Bapak Ibu dapatnya tanggal berapa? Ikuti sesuai dengan jadwal di kartu masing-masing. Yang jelas satu orang, satu hari, satu waktu. Demikian informasi ini mudah-mudahan memperjelas yang sudah kami sampaikan melalui surat dan juga menjadi gambaran Bapak Ibu bagaimana nanti proses UKM PPG yang terdiri dari pendaftaran, kemudian nanti UKIN, perekaman, kemudian editing, upload sampai masuk kepada sistem. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.